Setiap suapan nasi megono di warung itu mungkin saja adalah sisa daging manusia yang tak pernah kembali pulang. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Di Sedat Elenelan, Pekalongan, tepat di bawah pohon beringin tua yang akarnya menjuntai sampai menyentuh tanah, berdirilah sebuah warung lesehan sederhana yang setiap hari selalu dipenuhi pembeli. Warung itu tidak berbentuk bangunan permanen, hanya selembar tikar lusuh yang digelar di atas trotoar. Sebuah meja kayu rendah, tempat meletakkan pensi-pensi berisi nasi megono, sambal dan lauk pauk sederhana, serta satu lampu Petromax yang digantung seadanya pada batang bambu untuk memberi penerangan di malam hari. Pemilik warung adalah seorang ibu paruh baya yang tubuhnya sedikit bungkuk. Wajahnya dipenuhi keriput, dan matanya sering menatap kosong, meski bibirnya kadang berusaha tersenyum ramah pada pembeli. Orang-orang memanggilnya Ibu Sarti. Tidak ada yang tahu pasti dari mana ia berasal, karena tiba-tiba saja ia membuka warung itu sekitar 3 tahun lalu. Dan sejak saat itu, namanya cepat menyebar. Keanehan warung ini segera jadi bahan bisik-bisik. Bagaimana tidak, meski hanya berupa tikar lusuh, setiap jam, dari pagi hingga larut malam, warungnya tidak pernah sepi. Pembeli datang silih berganti tanpa henti. Kadang bahkan antri memanjang. Pedagang-pedagang lain yang berjualan di sekitar alun-alun, mulai dari penjual gorengan hingga pecel lele, seringkali mengeluh karena dagangan mereka sepi. Sementara tikar kecil Ibu Sarti penuh sesak. Lebih aneh lagi, para pembeli yang datang tidak selalu wajah-wajah yang dikenal warga setempat. Warga yang sudah lama berjualan di sekitar situ menyadari hal itu. Ada malam-malam tertentu ketika wajah-wajah asing muncul. Mereka datang dengan langkah pelan, duduk bersila di atas tikar, lalu melahap nasi megono dengan lahap tanpa banyak bicara. Tidak ada basi-basi, tidak ada gurauan, hanya suara sendok beradu dengan piring, dan suara kunyahan yang ritmis. Setelah selesai makan, mereka akan bangkit, menatap sekilas pada Ibu Sarti. Kemudian berjalan pergi ke arah gelap jalanan tanpa meninggalkan jejak bagi orang luar. Mungkin itu tidak terasa aneh, karena Pekalongan adalah kota yang sering dikunjungi pendatang. Namun bagi para pedagang sekitar, wajah-wajah asing itu begitu mencolok. Mereka bukan wisatawan, bukan pula orang yang terlihat seperti musafir. Tatapan mata mereka dingin, kosong, dan tubuh mereka terasa seperti bayangan yang lewat begitu saja, tanpa meninggalkan jejak kehadiran. Pernah suatu malam seorang penjual balon mencoba menyapa seorang pria berwajah pucat yang baru saja selesai makan di warung Ibu Sarti. Pria itu menoleh sebentar, matanya sayu seakan berat, kemudian melanjutkan, "Langkah." Penjual balon itu mengikuti dengan pandangan mata. Namun hanya dalam hitungan detik, sosok pria itu lenyap begitu saja di balik kerumunan. Padahal jalanan malam itu sepi, yang membuat warga semakin heran. Meski jumlah pembeli begitu banyak setiap hari, tidak pernah terlihat antrean panjang di depan warung. Semua orang seperti bergantian dengan cepat, seolah-olah ada sesuatu yang mengatur alur kedatangan dan kepergian mereka. Tikar yang kecil itu selalu penuh, tapi tidak pernah sesak. Selalu ada ruang untuk yang baru datang. Seakan-akan setiap kali seseorang selesai makan, kursinya langsung terisi kembali tanpa jeda. Ada pedagang rokok keliling yang pernah menghitung jumlah orang yang datang hanya dalam 1 jam. Menurut hitungannya, hampir 20 orang keluar, masuk dalam waktu singkat. Padahal tikar itu hanya muat untuk 8 orang. Ia merasa ada yang tidak masuk akal, tapi ketika ia mencoba memperhatikan lebih lama, kepalanya mendadak pusing, pandangannya berkunang-kunang, dan tanpa sadar ia jatuh, tertidur di bawah pohon beringin. Saat terbangun, hari sudah menjelang subuh, dan warung itu sudah kosong. Kelezatan nasi megono buatan Ibu Sarti memang tidak terbantahkan. Setiap orang yang mencicipinya selalu ingin kembali. Aromanya harum, rempah-rempahnya kuat, bumbu kelapanya gurih, dan nasi hangatnya terasa pulen. Namun ada sesuatu yang tak biasa dari aroma itu. Jika dicium lama-lama, tercium samar bau anyir. Meski samar sekali, dan langsung tertutup oleh wangi tumisan bawang dan daun jeruk. Beberapa orang pernah membicarakan hal ini, tapi kemudian mereka hanya tertawa dan mengatakan mungkin hanya perasaan. Sejak anehnya, orang yang sudah sekali mencoba
selalu merasa lapar lagi di jam-jam berikutnya. Meskipun perut mereka sebenarnya sudah kenyang. Suatu malam, seorang pemuda tukang parkir yang bekerja di alun-alun memperhatikan warung itu dengan seksama. Ia melihat ada sekelompok pembeli yang duduk lesehan dan makan dengan lahap. Namun ketika ia berkedip, kelompok itu sudah berganti dengan orang-orang yang berbeda. Tidak ada satupun ia lihat berdiri meninggalkan tikar. Mereka seakan hilang begitu saja, berganti dengan wajah lain. Rasa penasaran membuat pemuda itu mencoba lebih lama mengamati. Tapi tiba-tiba hawa di sekitarnya menjadi dingin. Bulunya meremang. Udara berbau lembab seperti tanah basah bercampur darah. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasi dari balik kegelapan. Pohon beringin, sehingga ia buru-buru berpaling dan pura-pura sibuk menata helm pengunjung. Kejadian demi kejadian membuat warung nasi Megono Ibu Sarti semakin penuh dengan misteri. Namun tidak ada yang berani bertanya langsung kepada pemiliknya. Ibu Sarti jarang berbicara. Ia hanya menyendok nasi, menambahkan megono, sambal dan lauk, lalu menyajikannya dengan tangan yang cekatan. Senyumnya datar, matanya jarang benar-benar menatap pembeli. Kadang ada momen ketika matanya tiba-tiba terlihat sangat merah, seakan ia baru saja menangis, lalu kembali normal seolah tidak terjadi apa-apa. Pembeli yang sadar akan hal itu biasanya buru-buru menunduk dan menyelesaikan makan. Mereka dengan cepat, pedagang kaki lima lain di sekitar alun-alun sudah lama merasa terganggu dengan keanehan ini. Mereka melihat jelas bahwa pembeli warung lain semakin lama semakin berkurang, seolah semua energi dan perhatian tersedot ke tikar lusuh itu. Beberapa pernah mencoba mengadu ke pihak kelurahan, tapi hasilnya nihil. Setiap kali ada aparat yang datang, mereka juga ikut tergoda untuk duduk dan makan di warung itu. Anehnya lagi, tak ada satupun dari mereka yang kemudian bercerita tentang pengalaman aneh. Seakan memori mereka terhapus begitu saja. Malam demi malam berlalu, dan warung itu tetap berdiri di tempatnya. Tikar lusuh yang tak pernah diganti, Petromax tua yang selalu menyala terang meski tabung minyaknya jarang diisi. Dan Ibu Sarti yang setiap hari terlihat sama tak lebih tua, tak lebih lelah, seakan waktu berhenti di sekitar dirinya. Hanya satu hal yang pasti, warung nasi Megono lesehan itu tidak pernah sepi, seakan-akan ada kekuatan gaib yang menjaga agar tikarnya selalu penuh. Dan di balik ramainya orang-orang yang datang silih berganti, tersimpan rahasia yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar kelezatan nasi Megono. Nasi Megono buatan Ibu Sarti punya sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dari kejauhan saja, aromanya sudah menusuk hidung. Begitu kuat namun tidak menyengat. Perpaduan gurih kelapa, harum bawang, daun jeruk dan pedas cabai seakan membentuk jaring halus yang menjerat siapapun yang melintas. Banyak orang yang awalnya tidak berniat makan, hanya lewat atau sekadar ingin jalan-jalan di alun-alun, tiba-tiba saja berhenti dan menoleh ke arah tikar lusuh itu. Tanpa sadar, mereka duduk, lalu tahu-tahu sudah menyuapkan nasi Megono ke mulut mereka. Beberapa orang bahkan mengaku tidak ingat kapan mereka mulai membeli. Yang mereka tahu, malam itu mereka sudah duduk di lesehan, mulut penuh dengan kunyahan nasi hangat. Sementara Ibu Sarti menatap mereka dengan tatapan kosong dari balik lampu Petromax. Aroma itu begitu lekat, sampai-sampai ada orang yang merasa dibuntuti olehnya ke rumah. Seorang penarik becak bercerita bahwa setelah makan di warung itu, semalaman ia tidak bisa tidur. Bau Megono yang gurih seakan menempel di kerongkongan. Ia merasa lapar meski perutnya penuh. Dan ketika mencoba meneguk air, rasa air itu berubah getir, seolah bercampur rempah. Ia bangun tengah malam, berjalan mondar-mandir, mulutnya berair, seolah ingin makan lagi. Ia teringat Megono Ibu Sarti, teringat nasi putih yang pulen, sambal yang menyengat, lalu tanpa sadar, ia mengayuh becaknya menuju alun-alun. Waktu itu sudah hampir pukul 2 dini hari. Namun warung itu tetap menyala dengan Petromax terang. Tikarnya tetap terisi beberapa orang yang duduk bersila. Wajah mereka pucat, mata mereka sayu, namun tangan mereka lincah menyuap nasi becak. Itu ia parkir sembarangan, lalu ia pun ikut duduk, menyuapkan nasi ke mulutnya hingga lupa waktu. Esok paginya, ia ditemukan tertidur di becaknya, dengan sisa nasi menempel di bibir. Tapi ia tidak ingat bagaimana bisa kembali. Kejadian-kejadian serupa dialami banyak orang. Ada keluarga yang hampir hancur hanya karena nasi Megono itu. Seorang bapak
Ibu dan anak remaja mereka sama-sama ketagihan setelah sekali mencicipinya. Awalnya hanya makan bersama, tapi keesokan harinya sang ayah pulang lebih awal untuk membeli seporsi sendiri. Malamnya sang ibu marah karena lauk yang ia pesan sudah habis. Katanya diborong suaminya. Besoknya, si anak ketahuan mengambil uang tabungan sekolah untuk membeli 2 bungkus tambahan. Pertengkaran demi pertengkaran terjadi hingga akhirnya keluarga itu jarang terlihat bersama lagi. Orang-orang di sekitar rumah mereka mendengar teriakan keras hampir setiap malam. Lalu pagi harinya salah satu anggota keluarga itu selalu terlihat berjalan ke arah alun-alun dengan mata sembab dan wajah kusut. Namun begitu sampai di tikar lesehan, mereka duduk dan tersenyum tipis sambil melahap nasi megono dengan lahap yang lebih aneh. Banyak orang mengaku merasakan mimpi aneh setelah makan nasi itu. Seorang buruh bangunan menceritakan bahwa setiap kali ia tidur setelah makan di warung Ibu Sarti, mimpinya selalu sama. Ia berada di sebuah dapur gelap dengan kuali besar di tengahnya. Bau bumbu megono menguar kuat sekali, dan dari dalam kuali terdengar suara berbisik memanggil namanya. Suara itu lembut tapi menakutkan, seolah-olah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam kuali. Setiap kali ia mencoba mendekat, ia terbangun dengan keringat dingin dan rasa lapar yang tak tertahankan. Esok harinya ia pasti kembali ke warung itu, meski kantongnya hampir kosong. Ia bahkan rela tidak makan siang di tempat kerja hanya untuk bisa membeli seporsi megono pada malam hari. Pedagang lain di sekitar alun-alun mulai khawatir karena dampak warung itu makin nyata. Mereka sering melihat wajah pelanggan yang sama datang berulang kali dalam satu malam. Ada seorang lelaki tua yang dalam waktu 2 jam 3 kali bolak-balik, duduk, makan, lalu pergi, kemudian kembali lagi. Wajahnya makin lama makin pucat. Tangannya gemetar, tapi mulutnya terus mengunyah dengan rakus. Pernah sekali ia terbatuk keras hingga nasi keluar bersama darah segar. Tapi anehnya ia tetap menyuapkan kembali megono ke mulutnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Ibu Sarti hanya menatap dengan datar, lalu kembali menyendokkan porsi baru. Tidak ada rasa panik, tidak ada kata-kata peringatan, seolah kejadian itu hal biasa. Aroma nasi megono itu seperti memiliki daya hipnotis. Ada pemuda penjaga toko kelontong di seberang jalan yang pernah mencoba menahan diri. Ia sudah mendengar cerita seram dari teman-temannya. Ia tahu betapa bahayanya makan di sana. Suatu malam ia menutup tokonya lebih awal dan bersumpah tidak akan mendekat ke tikar itu. Namun aroma megono yang terbawa angin membuat perutnya melilit. Ia mencoba menutup hidung, minum kopi, bahkan mengunyah rokok kretek agar mulutnya sibuk. Tapi aroma itu tetap menempel. Semakin lama semakin kuat. Tiba-tiba saja ia sudah berjalan menyeberang jalan, lututnya lemas, dan tanpa sadar, ia sudah duduk. Bersila, nasi megono hangat di depannya, sambal merah yang menggoda, dan suapan pertama langsung membuat matanya berair. Bukan karena pedas, melainkan karena nikmat yang menusuk sampai ke tulang. Ia menangis pelan sambil terus menyuap. Tidak peduli siapapun di sekitarnya. Ada juga kisah seorang ibu muda yang baru pertama kali mencoba nasi itu. Ia membungkus 1 porsi untuk dibawa pulang. Malam itu ia makan bersama anak kecilnya. Sang anak menolak. Katanya nasi itu berbau aneh, seperti amis bercampur harum daun jeruk. Si ibu memaksanya mencicipi, tapi anak itu menangis dan muntah. Sang ibu akhirnya melahap habis sendirian. Beberapa hari kemudian, tetangganya mendengar suara gaduh di rumahnya. Mereka melihat ibu itu duduk di lantai dapur, memakan nasi megono yang sudah basi dengan lahap, matanya kosong, sementara anak kecilnya bersembunyi ketakutan di balik lemari. Sejak saat itu, sang anak sering terlihat kurus dan linglung, sementara ibunya hampir tiap malam pergi ke alun-alun. Semua cerita ini semakin menguatkan dugaan bahwa nasi megono Ibu Sarti bukanlah makanan biasa. Ada sesuatu dalam aromanya yang menjiket jiwa, membuat orang yang mencium tak bisa berpaling, dan yang sudah menelan tak bisa melupakan. Bagi sebagian orang, rasanya seperti nikmat surga. Bagi yang lain, itu adalah kutukan yang perlahan-lahan menggerogoti kewarasan. Namun satu hal pasti, siapapun yang pernah mencoba, hidup mereka tidak pernah sama lagi. Dan setiap kali malam turan di alun-alun Pekalongan,
aroma itu kembali menyebar, menjaring korban baru yang tak sadar sedang duduk bersila di atas tikar lusuh. Terikat selamanya pada Megono yang membawa rahasia gelap. Tidak ada satupun warung kaki lima di sekitar alun-alun Pekalongan yang mampu menandingi warung nasi Megono milik Ibu Sarti. Bukan karena harga yang murah atau pelayanan yang ramah, tetapi karena satu hal yang sulit dipahami. Tikar lusuh itu tidak pernah kosong. Dari pagi hingga malam, bahkan sampai lewat tengah malam, selalu saja ada orang yang duduk bersila, menunduk, dan melahap nasi Megono dengan lahap. Pedagang kaki lima lain sering heran. Bagaimana mungkin alun-alun yang biasanya sepi saat dini hari, tiba-tiba menjadi ramai di satu titik itu saja. Seolah-olah ada sesuatu yang mengalir dari balik warung sederhana itu, mengundang orang untuk datang, duduk, dan makan tanpa memikirkan waktu suatu malam. Ketika jam hampir menunjukkan pukul 1, seorang tukang parkir yang biasa menjaga area alun-alun menyadari sesuatu yang aneh. Ia memperhatikan warung Ibu Sarti masih ramai, padahal warung lain sudah lama tutup. Lampu Petromax tetap menyala terang, meski seharusnya minyaknya sudah habis sejak sore. Di tikar itu, 8 orang duduk rapi, masing-masing dengan piring nasi Megono di depan mereka. Tidak ada suara obrolan, tidak ada tawa atau sapaan, hanya suara sendok menyentuh piring, suara nasi dikunyah, suara sambal yang ditelan tanpa jeda. Tukang parkir itu merinding, karena ia menyadari betapa sunyinya suasana di luar warung, dan betapa jelasnya suara kunyahan yang berulang-ulang, seperti bunyi mesin yang bekerja tanpa henti. Makin lama ia perhatikan, ada yang lebih menyeramkan lagi. Dari 8 orang yang duduk di tikar, hanya 6 yang memiliki bayangan di lantai semen yang disinari lampu Petromax. 2 orang lainnya, meski tubuh mereka jelas terlihat sedang makan dengan lahap, sama sekali tidak memantulkan bayangan. Tukang parkir itu merasa kakinya lemas. Ia mengusap matanya, berharap penglihatannya salah. Namun saat ia menatap lagi, tetap sama. 2 orang itu duduk tenang. Tubuh mereka sesekali bergerak, mulut mereka terus bekerja mengunyah, tapi tidak ada bayangan yang mengikuti gerakan itu. Yang lebih mengerikan, seolah-olah 2 orang itu sadar bahwa sedang diperhatikan. Salah satunya tiba-tiba menoleh, menatap langsung ke arah tukang parkir dengan mata hitam kelam tanpa bola mata. Seketika tubuh tukang parkir itu gemetar. Ia buru-buru berbalik dan pura-pura sibuk merapikan motor pengunjung. Jantungnya berdegup tak karuan. Kejadian serupa dialami oleh seorang pedagang sate keliling. Ia sering melewati alun-alun setelah dagangannya habis. Malam itu ia berhenti sejenak untuk mengaso di dekat pohon beringin, dan dari situ ia bisa melihat jelas lesehan Ibu Sarti. Tikarnya penuh seperti biasa, padahal jam sudah menunjukkan pukul 2. Ia memperhatikan seorang perempuan muda dengan baju basah kuyup, rambut panjang terurai, duduk bersila dan makan tanpa henti. Piringnya sudah kosong, tapi tangannya tetap menyuap ke mulut seolah ada makanan yang tak terlihat. Nasi di pipinya, sambal merah menetes dari bibirnya. Namun ia terus saja makan. Pedagang sate itu merasa ada yang janggal. Lalu ia mencoba melirik ke lantai tikar. Benar saja, perempuan itu sama sekali tidak memiliki bayangan. Ia seperti benda transparan yang hanya tampak jika dilihat dari depan. Pedagang sate itu terpaku, tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Baru ketika perempuan itu mendongak, menatap ke arah pohon beringin dengan senyum aneh, ia tersadar dan buru-buru mendorong gerobaknya menjauh secepat mungkin, meninggalkan sebagian arang yang masih menyala di jalan. Bukan hanya bayangan yang hilang, ada pula pembeli yang kehadirannya seperti terjebak dalam lingkaran. Pernah suatu malam, seorang penjual balon gas melihat seorang pria dengan pakaian sama duduk di tempat yang sama. Dari jam 11 hingga jam 3 pagi, ia terus makan, terus mengunyah. Piringnya tidak pernah kosong meski sendoknya tidak berhenti bekerja. Anehnya, setiap kali penjual balon menoleh, pria itu tampak seperti orang yang berbeda. Kadang wajahnya tua, kadang muda, kadang berjanggut, kadang bersih, tapi posisinya selalu sama. Duduk bersila, menyuapkan nasi Megono dengan tenang, dan tak pernah sekalipun berbicara. Hal lain yang membuat bulu kuduk meremang adalah suasana di sekitar tikar lesehan. Semakin larut malam, semakin jelas terasa hawa dingin yang menusuk tulang. Padahal lampu Petromax menyala terang,
tapi lingkaran cahaya itu seolah terperangkap hanya di atas tikar. Di luar lingkaran itu, gelap menebal, lebih pekat dari biasanya. Seakan alun-alun hilang ditelan bayangan. Orang-orang yang makan di sana seolah tidak menyadari hal itu. Mata mereka kosong, tatapan mereka jatuh hanya pada piring masing-masing. Dan di tengah keheningan, suara kunyahan mereka terdengar lebih keras, ritmis, seperti suara jiji-jiji yang menggiling sesuatu yang lebih keras dari nasi. Seorang pedagang kacang rebus yang lapaknya tak jauh dari situ pernah memberanikan diri. Mendekat, rasa ingin tahu, mengalahkan rasa takutnya. Ia melangkah perlahan, membawa termos kacangnya sebagai alasan jika ditanya. Namun ketika ia sampai di dekat tikar, ia merasakan tubuhnya kaku. Dari 8 orang yang duduk di sana malam itu, 3 orang diantaranya bukan wajah manusia yang normal. Ada seorang pria berambut putih panjang, dengan mata merah menyala. Ada seorang wanita tua dengan mulut robek hingga telinga. Nasi tumpah keluar dari lubang itu setiap kali ia mengunyah. Dan di pojok tikar, ada sosok kecil menyerupai anak-anak, tapi tubuhnya penuh dengan noda hitam seperti terbakar. Mereka semua makan dengan tenang, tanpa suara, hanya tatapan sesekali yang membuat pedagang kacang itu hampir pingsan. Ia berlari terberit-berit meninggalkan termos kacangnya di pinggir jalan. Dan sejak saat itu ia tidak pernah lagi berjualan di dekat alun-alun. Orang-orang yang masih berani mendekat sering menceritakan bahwa ada sesuatu yang tidak wajar dengan cara para pembeli duduk di tikar itu. Mereka semua duduk bersila dengan posisi tubuh tegak. Terlalu tegak untuk orang biasa. Tidak ada yang bersandar, tidak ada yang menekuk punggung. Semua kaku seperti patung. Suapan demi suapan masuk ke mulut mereka dengan gerakan yang sama. Tangan kanan mengangkat sendok, tangan kiri memegang piring, kepala sedikit menunduk, lalu kunyahan panjang yang terdengar jelas. Gerakan itu berulang-ulang, seolah mereka semua diatur oleh satu komando tak terlihat. Meski begitu, orang-orang tetap datang. Ada semacam daya tarik yang sulit ditolak. Meskipun mereka yang pernah menyaksikan keanehan itu bersumpah tidak akan pernah kembali, pada akhirnya mereka tetap muncul lagi di tikar itu. Bahkan saat tubuh mereka gemetar ketakutan, mereka tetap duduk, tetap makan, tetap larut dalam aroma nasi megono yang tak pernah habis. Seakan nasi itu bukan hanya mengisi perut, tapi juga menjerat jiwa. Lesehan itu tidak pernah sepi, tidak pernah kosong, karena di balik tikar lusuh, lampu Petromax, dan piring megono, ada sesuatu yang lebih besar bekerja. Sesuatu yang membuat manusia dan bukan manusia sama-sama duduk bersila, sama-sama mengunyah, sama-sama diam. Dan siapapun yang berani memperhatikan lebih lama dari yang seharusnya akan mendapati kenyataan bahwa tidak semua yang makan di sana berasal dari dunia yang sama. Dapur kecil di balik warung lesehan nasi megono itu selalu menjadi tanda tanya bagi siapapun yang berjualan atau sekadar nongkrong di sekitar alun-alun Pekalongan. Letaknya menempel pada dinding rumah tua yang sudah lama tak berpenghuni. Pintunya terbuat dari kayu jati tua berwarna hitam pekat, penuh bekas goresan, seolah pernah dikokar-keker sesuatu. Meski dari luar tampak rapuh, pintu itu selalu terkunci rapat dengan gembok besi besar. Seakan ada sesuatu di dalamnya yang memang tidak boleh dilihat orang. Orang-orang sudah lama memperhatikan bahwa sang pemilik warung, Ibu Paruh Baya yang semua orang panggil Bu Sarti, hanya masuk ke ruangan itu seorang diri. Ia tak pernah mengizinkan siapapun membantu menyiapkan bumbu atau memasak nasi megono. Bahkan saat ada tetangga yang dengan ikhlas menawarkan tenaga, jawabannya selalu sama. "Tidak usah nak, biar ibu sendiri. Kamu bantu di depan saja." Ucapannya terdengar lembut, tapi matanya jika diperhatikan baik-baik selalu menyiratkan. Sorot tegas, seolah melarang keras ada yang mencoba melangkah masuk suatu malam. Ketika pengunjung warung begitu ramai hingga tikar lesehan penuh sesak, seorang kuli angkut bernama Sarman merasa penasaran. Ia sudah lama memperhatikan tingkah Bu Sarti, yang setiap kali habis maghrib, menghilang sebentar ke dalam dapur, lalu kembali membawa baskom penuh nasi megono, dengan aroma wangi yang menusuk hidung. Nasi itu tak pernah habis meski pembeli silih berganti. Sarman yang tubuhnya kekar karena kerja kasar, punya rasa ingin tahu lebih besar dibanding nyali. Maka ia pun memberanikan diri mendekati pintu dapur belakang itu. Saat warung sedikit lengang, menjelang dini hari, Sahmong pura-pura beris-beris piring kotor
lalu melangkah perlahan ke arah belakang. Ia memastikan Bu Sarti sibuk melayani dua pembeli terakhir. Lalu dengan hati-hati, ia tempelkan matanya pada celah kecil di dinding samping pintu dapur yang kayunya sudah lapuk. Apa yang ia lihat membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Di dalam ruangan yang remang, sebuah kuali besar berwarna hitam legam berada di sudut, dengan api kecil menyala di bawahnya. Namun bukan nasi atau sayur nangka yang tampak di dalamnya. Cairan kental berwarna kehitaman mendidih perlahan, mengeluarkan suara blub, blub, seperti perut raksasa yang sedang kelaparan. Dari cairan itu, sesuatu bergerak-gerak, seperti tangan, jari, bahkan sesekali seperti wajah yang muncul ke permukaan sebelum kembali tenggelam. Sarman terperangah. Tubuhnya bergetar hebat. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa matanya salah lihat, bahwa itu mungkin hanya bayangan. Namun detik berikutnya, telinganya mendengar suara lirih, suara rintihan lemah seperti orang yang sedang kesakitan, bercampur dengan bisikan-bisikan samar. Suara itu jelas berasal dari dalam kuali. Empu, nih, Nas, lepaskan. Jantung Sarman berdegup tak karuan. Ia mundur beberapa langkah, namun tanpa sadar kakinya menendang kaleng kosong hingga berbunyi keras. Klang! Suara itu membuat ia panik. Dari balik pintu, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Pintu yang tadinya terkunci rapat bergetar pelan, seperti ada sesuatu di dalam yang tahu sedang diintip. Dengan tergesa, Sarman kembali ke tikar lesehan, pura-pura sedang merapikan piring. Beberapa menit kemudian, Bu Sarti keluar dari dapur. Masih sama seperti biasanya, lembut dan penuh keramahan. Tapi mata Sarman jelas melihat noda hitam pekat yang menempel di ujung jarinya, seperti cairan yang barusan ia lihat mendidih di kuali. Malam itu, Sarman pulang dengan wajah pucat. Sesampainya di rumah kontrakannya yang sempit, tubuhnya mulai panas dingin. Keringat berkyukyuran, matanya merah, dan perutnya mual luar biasa. Ia mencoba tidur. Namun setiap kali memejamkan mata, wajah-wajah yang tadi ia lihat di dalam kuali itu muncul kembali, menatapnya dengan mata kosong penuh penderitaan. Hari-hari berikutnya, kondisi Sarman semakin memburuk. Badannya kurus kering seakan dikerat penyakit misterius. Ia tidak lagi mampu bekerja sebagai kuli angkut. Warga alun-alun hanya mendengar kabar bahwa Sarman sakit keras tanpa sebab jelas. Seminggu kemudian, ia menghilang begitu saja dari kontrakannya. Barang-barangnya masih tersisa, pintu rumahnya terkunci dari dalam. Namun orangnya tak pernah ditemukan. Ada kabar yang beredar bahwa pada malam terakhir sebelum menghilang, tetangga mendengar suara gaduh dari dalam kamarnya. Suara Sarman seperti orang yang sedang berteriak kesakitan, bercampur suara banyak orang yang merintih bersamaan. Padahal rumah itu hanya dihuni seorang diri. Ketika beberapa warga mencoba mengetuk pintu, suara itu tiba-tiba berhenti. Harinya, kamar itu kosong, tanpa penghuni. Sejak kejadian itu, tak ada lagi yang berani mencoba mengintip ke dapur belakang Bu Sarti. Semua orang tahu, siapapun yang nekat melanggar, nasibnya tidak akan pernah kembali sama. Namun rasa penasaran itu tetap saja tumbuh diam-diam di hati orang-orang. Apalagi setiap malam, dari balik pintu dapur terkunci itu, kadang terdengar suara kuali mendidih yang tidak wajar, bukan hanya air, melainkan sioliola. Ada sesuatu yang terus bergerak dan berusaha keluar. Ada pula yang bersumpah pernah mencium aroma menyengat, bercampur amis keluar dari celah pintu itu. Aroma yang sama sekali berbeda dengan harum nasi megono, yang selalu membuat orang tergoda. Dan yang lebih menyeramkan lagi, beberapa orang yang sedang lewat dekat dapur itu pada larut malam pernah melihat bayangan hitam menempel di dinding. Bayangan sosok-sosok kurus dengan tangan panjang, bergerak seolah ingin meraih seseorang di luar. Bu Sarti tetap berjualan seperti biasa, dengan senyum lembut dan pelayanan ramah. Warung lesehan nasi megono itu tetap ramai, bahkan semakin ramai dari hari ke hari. Tapi sejak hari Sarman hilang, orang-orang sekitar percaya satu hal, rahasia terbesar. Warung itu ada di balik pintu dapur yang selalu terkunci. Sesuatu di dalam kuali besar itu bukanlah sekadar makanan. Ia adalah sesuatu yang menuntut, yang menjiket, dan siap menelan siapa saja yang mencoba tahu terlalu jauh. Kabar tentang nasi megono yang terlalu lezat itu mulai menjadi bisikan gelap di telinga warga sekitar alun-alun Pekalongan. Setiap kali ada yang mencoba membicarakannya keras-keras, lidah seakan tercekat,
dan mata mereka seperti enggan menatap warung lesehan itu lebih lama dari beberapa detik. Namun, tetap saja, warung milik Ibu Paruhbaya itu tak pernah sepi. Semakin banyak orang memperbincangkannya, semakin ramai pula pembeli yang berdatangan. Seakan-akan desas-desus menyeramkan justru menjadi undangan tak kasat mata bagi mereka yang lapar, bukan hanya dengan perut, melainkan juga dengan jiwa. Warga yang sering melintasi alun-alun dini hari, sekitar pukul 2 atau 3 pagi, kadang melihat ibu itu pulang dari pasar. Tangannya menggenggam erat sebuah bungkusan kain yang basah, meneteskan cairan merah yang segera diserap tanah. Ada yang bersumpah mencium bau besi berkarat, bercampur anyir darah dari bungkusan itu. Namun setiap kali mereka mencoba mendekat, langkah kaki menjadi berat, dada seperti dihimpit sesuatu yang tak terlihat. Dan ketika akhirnya berhasil melewati ibu itu, tiba-tiba ingatan tentang apa yang mereka lihat menguap begitu saja, menyisakan rasa takut tanpa alasan. Meski begitu, selalu ada orang yang lebih penasaran daripada takut. Salah satunya adalah seorang pedagang mainan keliling bernama Darto. Ia sering melintas di alun-alun saat malam, dan rasa ingin tahunya terhadap bungkusan merah itu makin menjadi-jadi. Kalau memang nasi megononya cuma dari nangka, kenapa harus bawa barang yang meneteskan darah? Batinnya suatu malam sambil mengintai dari kejauhan. Darto mengikuti langkah ibu itu hingga ke sebuah gang sempit tak jauh dari rumahnya. Ia akan menemukan jawaban. Namun yang terjadi justru menambah misteri. Gang itu berakhir di sebuah tembok tua tanpa pintu, hanya lumut tebal dan batu bata yang kusam. Darto mengira ibu itu akan berbalik, tapi ternyata perempuan Paruhbaya itu terus melangkah lurus, dan dalam sekejap tubuhnya menembus dinding seolah tembok itu hanyalah bayangan tipis. Darto terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin lari, tapi kakinya saat akhirnya ia bisa menggerakkan badan dan kembali ke rumah, demam tinggi langsung menyerangnya. Semalaman ia meracau, menyebut-nyebut tikar lesehan, kuali besar, dan bau anyir yang tak bisa hilang dari hidungnya. 2 hari kemudian, Darto ditemukan tergeletak di beranda rumahnya, wajahnya pucat dengan mata yang melotot kosong ke langit, seolah masih melihat sesuatu yang tak bisa diceritakan. Desas-desus itu pun semakin kuat. Orang-orang mulai yakin ada sesuatu yang berhubungan dengan pesugihan di balik warung Megono itu. Namun anehnya, semakin banyak yang tahu, semakin sedikit pula yang berani menolak untuk makan di sana. Justru mereka yang paling keras menuduh. Biasanya akhirnya duduk juga di tikar lesehan, menyuap nasi Megono dengan lahap tanpa bisa berhenti. Setelah itu, mereka jarang terlihat lagi, seakan hilang di telan malam. Ada seorang penjual balon keliling yang berani bersumpah melihat ibu itu mencampurkan cairan merah ke dalam kuali. Bukan air biasa, bukan minyak, tapi sesuatu yang kental, warnanya merah pekat, ujarnya terbata-bata. Ia mengaku melihatnya secara tidak sengaja saat lewat di dekat dapur kecil yang pintunya terbuka sedikit. Namun keesokan harinya, penjual balon itu ditemukan pingsan di pinggir rel kereta dengan balon-balon yang sudah meletus dan tubuh penuh luka memar. Seperti habis dihajar sesuatu yang tak kasat mata. Ia selamat, tapi sejak itu lidahnya keluh, tak bisa lagi berbicara. Seakan cerita yang keluar dari mulutnya telah mengambil suaranya sebagai harga orang-orang yang datang ke warung. Seringkali tidak berasal dari sekitar Pekalongan. Wajah-wajah asing bermunculan, berpakaian rapi layaknya tamu undangan sebuah pesta. Mereka duduk, memesan nasi Megono, makan tanpa banyak bicara, lalu menghilang begitu saja. Tak pernah ada yang melihat mereka berjalan keluar dari alun-alun. Seolah kursi lesehan itu sendiri adalah pintu yang menelan siapapun yang duduk di atasnya. Semakin lama, aroma nasi Megono itu berubah menjadi semacam candu. Banyak keluarga yang bertengkar hanya karena berebut porsi. Anak-anak menangis meraung, tak mau makan apapun selain Megono itu. Para suami pulang larut malam, mengaku hanya bisa tidur setelah kenyang dengan sepiring Megono di tikar lusuh itu. Bahkan, ada seorang istri yang bersaksi, suaminya berubah menjadi kasar setelah seminggu ketagihan. Suatu malam, suaminya memaksa masuk ke dapur warung yang terkunci, berteriak ingin tahu apa sebenarnya rahasia dari kuali besar itu. Ia tak pernah kembali pulang. Istrinya hanya menemukan sandal suaminya tergeletak di dekat pintu dapur, masih
basah oleh cairan merah yang menetes ke tanah. Warga yang mulai resah mencoba membicarakan hal ini dengan aparat setempat. Namun entah mengapa setiap laporan seolah menguap begitu saja. Polisi yang sempat datang ke lokasi hanya duduk sebentar, makan sepiring nasi megono, lalu pergi tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahkan ada kabar seorang petugas mendadak mengundurkan diri, meninggalkan Pekalongan tanpa pesan setelah beberapa kali mendatangi warung itu. Lama-kelamaan, orang-orang tidak lagi menganggap warung itu sekadar tempat makan. Ia berubah menjadi semacam altar tersembunyi di tengah kota. Mereka yang datang dengan wajah lapar, pulang dengan mata kosong. Seolah ada sesuatu yang tertinggal di tikar lusuh itu. Sementara ibu paruh baya itu hanya tersenyum tipis. Tangan keriputnya tetap cekatan, menyendok megono dari kuali yang tak pernah kosong. Ada yang berspekulasi bahwa bungkusan merah yang dibawanya dari pasar subuh bukanlah daging hewan, melainkan bagian tubuh manusia. Dugaan itu semakin kuat setelah beberapa orang melaporkan kehilangan anggota keluarga yang terakhir terlihat berjalan ke arah alun-alun. Anehnya, pencarian tidak pernah menemukan jejak apapun. Namun setiap kali ada yang hilang, warung itu semakin ramai dan aroma nasi megono semakin tajam menusuk hidung, membuat siapapun yang lewat menelan ludah tanpa sadar. Malam demi malam, tikar lusuh itu tetap penuh. Kunyahan demi kunyahan terdengar jelas, menggema seperti doa gelap yang tak pernah berhenti. Dan di balik semua itu, rahasia nasi megono semakin pekat, semakin anyir, menunggu siapapun yang berani mengungkapnya, atau menjadi bagian dari kuali yang tak pernah kosong. Malam itu, alun-alun Pekalongan tidak seramai biasanya. Angin laut yang membawa aroma asin menyeruak ke setiap sudut, membuat lampu lampion jalan bergoyang samar. Warung nasi megono lesehan milik ibu parubaya itu, seperti biasa tetap menyala, terang dengan Petromax tuanya. Tikar lusuh sudah terbentang, dan di atasnya berjejer piring-piring berisi megono hangat. Anehnya, meski sepi, warung itu tetap terisi penuh. Dari kejauhan, orang-orang tampak seperti siluet hitam yang bergerak perlahan, duduk bersila, mengunyah tanpa suara. Satu persatu wajah mereka tampak asing, seolah bukan dari Pekalongan, bahkan bukan dari dunia ini. Namun warga sudah terbiasa dengan pemandangan itu. Mereka tak lagi berani bertanya, tak lagi berani mendekat terlalu dekat. Mereka hanya menatap dari jauh, mencoba menenangkan diri dengan anggapan bahwa itu semua hanyalah pengunjung luar kota yang kebetulan lewat. Tapi mereka tahu, sebagian dari mereka tidak pernah banner-banner keluar dari lesehan itu. Beberapa hari sebelumnya, seorang pedagang asongan yang biasa mangkal di sekitar alun-alun bercerita kepada rekannya. Ia melihat seorang pria masuk ke warung megono itu sekitar jam 2 dini hari. Pria itu mengenakan jaket lusuh, membawa ransel tua di punggungnya. Wajahnya tampak letih. Ia duduk di ujung tikar, diberi sepiring nasi megono oleh si ibu. Pedagang asongan sempat menoleh sebentar, lalu menjajakan dagangannya ke arah lain. Namun ketika kembali melihat ke arah warung, pria itu sudah tidak ada. Tikar masih terisi penuh, seolah-olah ia memang tak pernah ada di sana. "Aku yakin mataku tidak salah," ucap pedagang itu dengan wajah pucat. "Aku lihat jelas dia makan, aku dengar jelas suara sendoknya menggesek piring. Tapi kemana dia pergi? Tidak ada yang keluar dari situ." Desas-desus semacam itu semakin sering terdengar. Ada juga seorang tukang becak yang bersumpah melihat wajah seorang perempuan yang beberapa hari lalu makan di warung itu. Kini duduk kembali di lesehan. Tapi ada sesuatu yang salah. Matanya kosong, bibirnya pucat, kulitnya lebih dingin daripada orang biasa. Seolah hanya tubuhnya yang duduk di situ, sementara jiwanya entah kemana. Ia tetap menyendok megono dengan gerakan mekanis seperti bonka yang sedang digerakkan oleh tangan tak kasat mata. Tukang becak itu kabur ketakutan, dan keesokan harinya ia jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi sambil meracau bahwa bayangan perempuan itu masih duduk di pojok warung, menatapnya dengan tatapan hampa. Di antara warga yang penasaran, ada seorang pemuda bernama Rangga. Ia bekerja di sebuah toko batik tak jauh dari alun-alun. Rangga sudah lama mendengar kabar aneh tentang warung megono itu, tapi ia tak percaya begitu saja. Menurutnya, semua hanyalah bualan orang-orang yang terlalu suka menyebarkan cerita seram. Sampai suatu malam, ia memutuskan untuk membuktikan sendiri. Sekitar pukul 1 dini hari, ketika warung lain sudah tutup,
Rangga berjalan menuju lesehan itu. Udara dingin menusuk tulang, namun dari jauh ia sudah mencium aroma Megono yang menggoda. Sesuatu di dalam dadanya berdegup kencang. Bukan hanya rasa lapar, tapi ada dorongan aneh yang seolah memanggil. Ketika ia sampai, tikar sudah terisi penuh. Pembeli duduk berjejer dengan rapi, piring di tangan, sendok di mulut. Namun tak seorang pun berbicara. Mata mereka tertuju hanya pada nasi Megono di hadapan masing-masing. Petromax menggantung di atas kepala mereka, cahayanya berkelip-kelip, menciptakan bayangan ganjil yang bergerak di dinding sekitar alun-alun. Rangga mencoba menenangkan diri. Ia duduk di ujung tikar, berhadapan langsung dengan ibu pemilik warung. Senyum sang ibu terasa kaku, tapi tangannya cekatan menyendokkan nasi Megono ke piring, menaburkan kelapa muda berbumbu, lalu menyodorkannya kepada Rangga. "Silakan dicoba, Nak," ucapnya lirih. Suaranya seperti berbisik dari dalam kuali. Rangga menerima piring itu dengan tangan bergetar. Aroma Megono menyusup kuat ke hidungnya, membuatnya hampir kehilangan kendali. Begitu sendok pertama menyentuh lidah, tubuhnya seolah bergetar. Rasanya tak tertandingi, gurih, hangat, dengan aroma rempah yang mengikat. Namun di balik kenikmatan itu, ada sensasi asing. Rasa anyir samar yang tak seharusnya ada, seperti darah yang bercampur dengan bumbu. Sekejap, wajah-wajah pembeli di sekelilingnya menoleh bersamaan. Meski tangan mereka tetap sibuk menyendok makanan, tatapan kosong itu menusuk jantung Rangga, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia merasa seolah tengah ikut dalam sebuah jamuan yang tidak pernah berakhir. Ketika ia menoleh ke arah pintu keluar, langkahnya seperti terhenti. Ia menyadari sesuatu yang ganjil. Dari tadi, tidak ada satupun orang yang benar-benar berdiri dan pergi. Mereka hanya duduk, makan, menunduk, lalu entah bagaimana lenyap begitu saja. Piring yang kosong langsung terisi kembali, ditempati oleh sosok lain yang wajahnya begitu mirip dengan pembeli sebelumnya. Hanya saja lebih pucat, lebih kosong, lebih menyeramkan. Rangga mencoba meletakkan sendoknya, tapi tangannya seperti terkunci. Tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin membasahi pelipis. Dalam kepanikan, ia berusaha menoleh ke arah ibu paruh baya itu. Namun sang ibu hanya menatapnya dengan senyum tipis. Matanya penuh cahaya aneh, seolah berkata, "Kau adalah bagian dari mereka sekarang." Detik berikutnya, lampu Petromax bergetar kencang lalu meredup. Tikar terasa dingin, udara semakin berat. Suara kunyahan para pembeli mendadak terdengar serempak, seperti ratusan mulut yang mengunyah dalam keheningan malam. Di telinga Rangga, suara itu berubah menjadi jeritan samar, seperti tangisan orang-orang yang terjebak dalam piring Megono. Keesokan harinya, warga alun-alun tak lagi melihat Rangga. Toko batik tempat ia bekerja mendadak kehilangan pegawainya. Namun anehnya, di warung Megono itu, ada seorang pembeli baru yang wajahnya sangat mirip dengan Rangga. Ia duduk di pojok tikar, menunduk, menyendok Megono dengan tatapan kosong. Tak pernah ada yang melihatnya keluar lagi. Sejak malam itu, warga semakin yakin bahwa siapapun yang makan di warung tersebut bisa jadi pembeli terakhir. Bukan hanya sekadar pelanggan, melainkan bagian dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Dan setiap malam, tikar itu selalu penuh, kursi selalu terisi, seolah-olah ada antrian panjang yang tak pernah berakhir. Warung itu tidak mengenal kata sepi, dan mereka yang masuk belum tentu kembali pulang. Malam itu, Jumat Kliwon, alun-alun Pekalongan yang biasanya riuh oleh suara pedagang kaki lima dan tawa anak-anak mendadak berubah mencekam. Lampu-lampu jalan meredup seolah diselimuti kabut tipis yang turun perlahan, menutupi sebagian pandangan. Dari kejauhan terdengar suara gamelan samar bercampur dengan lantunan azan yang entah datang dari arah mana. Waktunya jelas bukan salat, tapi suara itu terus menggema, melengking panjang, membuat bulu kuduk berdiri bagi siapapun yang masih berkeliaran di sekitar sana. Warung nasi Megono lesehan ibu itu tetap buka seperti biasa. Lampu Petromax redup yang menggantung di tiang bambu tampak berkelip-kelip, menimbulkan bayangan bergerak di sekelilingnya. Di tikar lusuh yang digelar, pembeli mulai berdatangan. Namun malam itu, wajah-wajah mereka bukanlah wajah manusia seperti biasanya. Dari kejauhan, tampak sosok-sosok hitam tanpa bentuk yang jelas. Hanya bayangan bergerombol, duduk bersila seolah siap menyantap hidangan.
Ibu Paruhbaya, pemilik warung, tetap sibuk dengan gayanya yang tenang, seolah semua yang hadir adalah pelanggan. Biasa, tangannya lincah menyendok nasi panas, menaburkan megono dengan aroma tajam rempah, lalu menaruhnya di atas piring kaleng. Piring-piring itu berpindah ke hadapan para bayangan hitam yang menunggu dengan sabar. Anehnya, meski tidak memiliki wajah atau mulut yang jelas, suara kunyahan tetap terdengar begitu keras. Suara itu bercampur dengan desis seperti napas berat, membuat suasana semakin menyesakkan. Beberapa orang yang nekat melintas di dekat alun-alun malam itu mengaku melihat pemandangan yang tidak bisa dijelaskan. Dari jauh, mereka hanya melihat sekelompok orang duduk makan dengan lahap, namun ketika didekati, tubuh-tubuh itu berubah menjadi kabut pekat yang menggeliat seperti asap. Bahkan ada yang bersumpah melihat sosok tinggi berambut panjang duduk di ujung tikar. Kepalanya menunduk, sesekali mengangkat wajah tanpa mata namun dengan mulut menganga penuh nasi megono. Semakin malam, suasana bertambah aneh. Angin dingin berhembus, membawa aroma anyir yang samar, bercampur dengan wangi bumbu megono. Pohon-pohon beringin di pinggir alun-alun bergoyang sendiri, seakan ikut menyaksikan ritual yang sedang berlangsung. Dari arah Masjid Agung, suara azan palsu itu semakin nyaring. Namun ketika beberapa warga mencoba mendekat, mereka menemukan masjid terkunci rapat dan kosong. Warung nasi megono seolah menjadi pusat dari semua keganjilan itu. Para bayangan hitam terus berdatangan, duduk berbaris rapi di tikar. Tidak ada satupun kursi yang kosong. Saat salah satu bayangan selesai makan, tubuhnya melebur menjadi asap tipis yang kemudian diserap oleh tanah tikar. Sementara kursinya langsung terisi kembali oleh sosok lain yang datang entah dari mana. Beberapa warga yang tinggal di sekitar alun-alun memilih menutup pintu rapat-rapat. Bahkan ada yang membaca doa-doa keras sambil menyalakan dupa. Mereka tahu malam Jumat Kliwon bukan malam biasa bagi warung nasi megono itu. Setiap kali malam keramat tiba, jumlah bayangan yang datang semakin banyak dan bisikan gaib memenuhi udara. Ada yang mengatakan bisikan itu berupa panggilan nama. Ada pula yang mendengar suara tangisan anak kecil bercampur dengan tawa wanita tua. Di tengah hirik pikak gaib itu, ibu penjual tetap tenang. Senyumnya samar, matanya berkilat aneh di balik kerutan wajah. Tangannya tidak pernah berhenti menyendok nasi dan megono, seakan ia tengah memberi makan tamu-tamu kehormatan yang datang dari dunia lain. Piring-piring kaleng terus berpindah tangan, tidak pernah habis, meski isi kuali megononya terlihat semakin sedikit. Namun, ada satu hal yang membuat pemandangan malam itu semakin mengerikan. Dari arah jalan kecil menuju alun-alun, muncul sosok-sosok baru. Wajah mereka tampak seperti warga sekitar yang hilang beberapa waktu lalu. Mereka berjalan pelan, matanya kosong, lalu duduk di tikar lesehan, ikut menyantap megono tanpa suara. Orang-orang yang bersembunyi di kejauhan hanya bisa tertegun, menyadari bahwa mereka sedang melihat kembali orang-orang yang semestinya sudah tiada. Malam itu berlangsung panjang. Bayangan hitam, sosok-sosok berwajah hilang, hingga kabut pekat yang menari di sekitar tikar terus silih berganti. Alun-alun Pekalongan berubah menjadi tempat yang tidak lagi bersahabat, melainkan panggung perjamuan gaib. Dan di tengah semua itu warung lesehan sederhana, dengan tikar lusuh dan lampu Petromax redup tetap berdiri, seolah menjadi pintu pertemuan antara dunia manusia dan dunia lain. Bagi mereka yang masih berani menoleh, satu hal yang pasti, setiap malam Jumat Kliwon, alun-alun bukan lagi sekadar tempat berkumpul warga. Ia menjelma menjadi arena di mana jiwa-jiwa lapar berkumpul, dan nasi megono ibu itu adalah santapan yang mengikat mereka semua. Para pedagang kaki lima yang sehari-hari mengais rezeki di sekitar alun-alun mulai merasa resah. Mereka tidak bisa memungkiri bahwa warung nasi megono lesehan milik Ibu Paruhbaya itu memang membawa rezeki besar. Tetapi bersamaan dengan itu, hawa aneh yang menekan dada mereka makin sulit diabaikan. Seorang penjual mainan anak-anak bercerita bahwa hampir setiap malam ia mendengar suara serupa ratusan orang sedang makan, lengkap dengan dentuman sendok mengenai piring dan suara nasi diaduk dengan tangan. Namun ketika ia memberanikan diri melirik, warung itu tampak sepi, hanya tikar yang terhampar dengan lampu Petromax redup. Seorang penjual balon juga pernah bersumpah melihat kejadian yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dari jauh,
Ia melihat lesehan itu penuh sesak oleh orang-orang yang duduk rapat. Punggung mereka tampak samar diterangi cahaya lampu. Tetapi begitu ia berjalan mendekat, sosok-sosok itu lenyap perlahan, seperti kabut yang tersapu angin. Hanya tersisa ibu penjual nasi Megono yang tersenyum menatapnya, seolah tahu bahwa ia sedang diawasi. Sejak malam itu, penjual balon itu tak pernah lagi berani menoleh ke arah warung. Bahkan sekadar lewat di depannya membuat lututnya bergetar. Cerita paling menyeramkan datang dari seorang pedagang minuman. Ia sering membuka lapaknya hingga dini hari, tepat di seberang lesehan nasi Megono. Suatu malam, ia memperhatikan seorang wanita berambut panjang duduk sendirian di tikar. Wajahnya pucat pasi dengan mata kosong menatap ke bawah. Wanita itu melahap nasi Megono dengan gerakan cepat. Nasi tumpah berceceran di tikar, tetapi piringnya tidak pernah kosong. Seolah setiap suap yang masuk ke mulutnya langsung tergantikan oleh suapan baru yang tak habis-habis. Yang lebih mengerikan, meski nasi itu berceceran, tidak ada seekor semut pun yang mendekat. Seakan ceceran itu bukan makanan untuk makhluk biasa. Pedagang minuman itu mengaku melihat jelas. Mulut wanita itu terbuka lebih lebar dari manusia pada umumnya hingga hampir merobek pipinya. Suara kunyahan keras bergema di udara, meski tak ada seorang pun pembeli lain di sana. Saat ia terpaku menonton, wanita itu tiba-tiba menghentikan makannya dan menoleh ke arahnya dengan gerakan patah. Leher berderak seperti kayu retak. Mata hitam kosongnya menatap lurus, membuat tubuh pedagang itu hampir pingsan ketakutan. Ayai buru-buru menutup lapaknya, meninggalkan gerobak begitu saja. Dan sejak itu memilih pindah lokasi meski dagangannya tak selaris dulu. Cerita-cerita semacam itu menyebar di kalangan para pedagang kecil di alun-alun. Namun anehnya, meskipun mereka semua mengaku takut, tak seorang pun benar-benar berani menyinggung langsung kepada sang ibu penjual nasi Megono. Ada bisikan bahwa mereka yang terlalu banyak bertanya bisa bernasib sama seperti beberapa orang yang menghilang setelah berani mengusik rahasia dapur belakang warung tersebut. Para pedagang hanya bisa saling berbagi kisah dengan suara berbisik, sambil berharap malam cepat berganti pagi. Seiring waktu, suasana alun-alun Pekalongan mulai berubah bagi mereka. Tempat yang dahulu menjadi pusat keramaian dan rezeki, perlahan-lahan terasa seperti panggung bagi sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Setiap kali lampu Petromax di lesehan itu menyala, udara seolah ikut meremang, dan suara-suara aneh mulai berdengung di telinga mereka. Tidak ada yang tahu pasti, apakah itu hanya halusinasi akibat rasa takut, atau memang benar ada makhluk-makhluk yang ikut duduk bersila, menikmati nasi Megono di tikar lusuh itu. Namun yang pasti, sejak semakin banyak kesaksian menyeramkan beredar, rasa curiga dan ketegangan di antara para pedagang semakin membesar. Mereka sadar, ada sesuatu yang tidak wajar menguasai alun-alun, dan semuanya berawal dari sebuah warung sederhana yang tak pernah sepi, dikelola oleh seorang ibu paruh baya dengan senyum tenang yang menyembunyikan rahasia kelam di balik setiap suapan nasi Megono yang tersaji. Malam itu, keberanian seseorang akhirnya memecahkan misteri yang selama ini hanya berupa desas-desus. Seorang pria paruh baya, pedagang sate keliling yang sudah muak dengan keanehan di alun-alun, nekat masuk ke dapur belakang warung nasi Megono. Dengan tangan gemetar, ia menyingkap pintu kayu yang selama ini terkunci rapat. Bau anyir yang menusuk hidung langsung menyeruak, membuat perutnya mual seketika. Di sudut ruangan, berdiri kuali besar yang selalu menjadi pusat kecurigaan. Dengan langkah tertatih, ia menghampiri kuali itu, lalu memberanikan diri membuka penutup besi yang beratnya terasa tak wajar. Begitu terbuka, matanya terbelalak ngeri. Isinya bukan sekadar nasi dan sayur nangka, seperti yang dibayangkan, melainkan potongan tubuh manusia yang masih segar, bercampur dengan Megono. Ada jari-jari tangan yang seolah baru saja terpotong, bola mata yang melayang di atas kuah bumbu, bahkan potongan daging yang masih meneteskan darah segar. Semua itu berpadu dengan aroma wangi Megono yang selama ini membuat orang-orang ketagihan. Pria itu ingin berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Dari balik kuali, terdengar suara lirih seperti rintihan manusia yang meminta tolong. Suara itu bercampur dengan desisan halus. Seakan-akan kuali itu sendiri adalah wadah bagi sesuatu yang hidup. Saat ia melangkah mundur dengan tubuh gemetar, tiba-tiba pintu dapur menutup dengan keras. Sosok ibu penjual nasi Megono muncul,
Wajahnya dingin tanpa ekspresi. Tangannya penuh noda merah yang belum kering. "Kau sudah melihatnya," ucapnya. Pelan namun tajam. "Berarti kau juga harus menjadi bagiannya." Pria itu mencoba melarikan diri, tapi biangan hitam keluar dari dalam kuali, meraih tubuhnya dan menyeretnya masuk ke dalam isinya yang mendidih. Jeritannya bergema. Sebentar, lalu lenyap ditelan bunyi berdesis. Saat kuali itu kembali tenang, nasi megono di dalamnya tampak semakin penuh. Siala baru saja ditambahkan bahan baru. Keesokan paginya, warga mendapati warung itu sudah tidak ada. Lesehan, gerobak, bahkan dapur kecil di belakangnya lenyap. Tanpa yang tersisa hanyalah tikar anyaman yang basah oleh noda darah di sudut elan-elan Pekalongan. Tak seorang pun berani menyentuh atau mendekatinya. Sejak saat itu, orang-orang percaya bahwa nasi megono yang dijajakan Ibu Parubaya itu adalah hasil pesugihan. Setiap malam, nyawa pembeli ditumbalkan agar warungnya tetap ramai. Tahun hingga kini, pada malam-malam tertentu, ada yang masih mendengar suara kunyahan karus karas dari arah alun-alun, meski di sana sudah tak ada siapa-siapa.